Selamat datang di siaran gaib. Fokuskan pandangan kalian dan jangan geser layar. Sebelum kita membuka gerbang cerita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Matahari baru saja turun ke balik bukit. Ketika Dharma dan Wira, dua pemancing dari Karangasem, berhenti di tepi jalan tanah yang sempit. Di depan mereka terbentang jalan setapak gelap yang turun ke arah lembah, tempat yang disebut orang-orang tua sebagai Tirta Geroh. Wih, tempatnya kok sepi banget ya? Gumam Dharma sambil memanggul Joran. Namanya juga Tirta Angker mah. Orang sini bilang itu pemandian gamang. Jawab Wira dengan suara yang tidak terlalu keras, seperti takut ada yang mendengar. Dharma terkekeh kecil, tapi terdengar gugup. Pemandian gamang? Kita kan cuma mau mancing. Lagi pula katanya banyak ikan besar di sini. Justru karena angker itu mah, tempat yang tidak sering didatangi manusia, biasanya banyak ikannya. Mereka melangkah turun menyusuri jalan setapak yang lembab. Rumput ilalang setinggi pinggang mengusap kaki mereka. Aroma tanah basah bercampur bau lumut menebal di udara. Semakin ke bawah, suara air terjun makin menggema, berat dan deras, seperti masa air yang tidak pernah berhenti jatuh dari batu-batu tinggi. Mereka tiba di tepi sungai. Sungainya deras sekali. Aliran putih berbusa memecah batu, memantulkan cahaya samar dari langit jingga. Kabut tipis menggantung, membuat seluruh tempat tampak seperti batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Mah, Wira mengangguk ke arah kiri, ke dekat jatuhan air terjun. Lihat itu. Dharma menyipitkan mata. Dari jauh, di bawah kabut, tampak sebuah batu besar. Dalam keremangan, bentuknya seperti seseorang sedang mandi. Bahunya membungkuk, rambutnya menjuntai seperti hitam yang basah. Tapi itu bentuknya kok mirip orang beneran? Gumam Dharma. Katanya Gamang suka mandi di sini. Makanya kita jangan ngomong kasar di tempat ini. Dharma menelan ludah. Kita mancing aja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Mereka menyiapkan alat. Aroma sungai yang dingin menusuk hidung. Kabut lembab menempel di kulit. Setiap kali mereka melempar kail, air yang deras membuat tali pancing bergetar kuat. Dharma menggigil. Suasananya beda ya wih. Kesannya kayak ada yang liatin. Kamu jangan ngomong kasar mah. Jangan sembarang komentar. Mereka memancing beberapa saat. Ikan-ikan kecil sempat naik beberapa kali, membuat Dharma bersemangat. Namun, setiap kali ia melirik ke arah batu dekat air terjun itu, batu yang tadi tampak seperti sosok mandi, rasanya ada perubahan kecil pada bentuknya. Seolah-olah kini lengannya lebih panjang atau rambutnya lebih menjuntai. Wira akhirnya bicara pelan. Kamu lihat juga kan? Lihat apaan? Itu batunya kayak berubah. Dharma menahan napas. Iya, tapi pasti cuma karena kabut. Mereka berdua pura-pura tidak peduli. Namun tiba-tiba, kail Dharma tertarik sangat keras. Sangat keras sampai tubuhnya terdorong ke depan. Wih, wih, dapat besar, teriak Dharma. Wira menoleh cepat. Jangan tarik kasar. Ini sungai deras. Aku nggak tarik. Dia yang narik balik. Tali pancing menegang seperti kawat. Permukaan air bergejolak. Dari kedalaman yang gelap, terlihat sekilas bayangan besar bergerak mendekat ke permukaan. Ikan apa itu? Gumam Wira ketakutan. Ikan julid. Jawab Dharma dengan suara bergetar. Kakekku pernah cerita. Ikan sidat.
Katanya besar sekali dan jinak, tapi bukan buat ditangkap. Tiba-tiba, snap! Pancingnya patah. Dharma melotot. Tidak, ikannya masih nyangkut di tali. Aku harus ambil. Jangan, Ma. Jangan turun ke air. Sungainya deras. Dharma sudah lebih dulu meloncat ke batu licin mencoba menarik tali sisa yang terseret arus. Dharma, lepas, itu bahaya. Aku hampir dapet. Dan saat jari Dharma menyentuh tali itu, arus besar menghantam kakinya. Tubuh Dharma terhempas, kehilangan pijakan, lalu hanyut ke tengah arus putih yang bergulung-gulung. Dharma! Jerit Wira. Wira panik. Ia berlari sepanjang tepi sungai yang licin. Mencoba mengikuti arus, tapi bayangan temannya semakin menjauh, terseret oleh derasnya aliran air tirta Geroh yang dingin dan tak kenal belas kasihan. Ma! Jawab aku! Dharma! Tidak ada jawaban. Tidak ada suara selain gemuruh air terjun dan sungai yang mengamuk. Wira napas tersengal-sengal. Tubuhnya bergetar hebat. Ia meninggalkan tas, alat pancing, bahkan sendal sebelahnya yang terlepas. Ia hanya berlari, air mata bercampur keringat. Namun ketika ia melewati pemandian air terjun itu, ia melihat seseorang berdiri, tepat di tempat batu manusia mandi tadi berada. Seseorang atau sesuatu. Tubuhnya ramping. Rambut panjang menutupi hampir seluruh wajahnya. Kulitnya pucat kebirungan seperti terkena cahaya bulan. Namun yang paling membuat jantung Wira berhenti berdetak adalah di bawah hidungnya tidak ada lekukan sama sekali. Tidak ada filtrum. Wajah itu rata, seperti masker basah tanpa detail. Wira langsung sadar, itu bukan manusia. Namun bukannya lari, Wira justru mendekat, terseduh, penuh panik dan keputusasaan. Tolong temanku, dia hanyut, kumohon. Sosok itu diam, bahkan tidak bergerak sama sekali. Kabut di sekelilingnya berputar pelan mengikuti arah sungai. Wira menatapnya tanpa berkedip, tak bisa lagi merasa takut. Hanya cemas kehilangan Dharma. Kumohon, tolong dia. Aku gak peduli kamu apa. Gamang, jin, apapun. Tolong temanku. Dia orang baik. Dia belum punya anak. Dia belum apa-apa. Wira terdiam, gemetar. Ia berlari mengikuti arah yang ditunjuk tadi, melewati batu-batu licin. Beberapa meter kemudian, ia mendengar batuk lemah. Mah, Dharma! Wira menubruk temannya yang terbaring di atas batu besar di pinggir sungai, basah kuyup tapi hidup. Dharma bertatu keras. Wih, aku pikir aku mati. Kamu diseret arus sampai ke sini. Ada yang narik kamu ke batu ini. Wira tidak sanggup menjelaskan apa yang ia lihat. Dharma hanya bisa menggeleng lemah. Aku nggak lihat apa-apa. Cuma rasanya seperti ada tangan dingin nyeret aku. Wira memeluk temannya erat-erat. Namun tepat saat itu, kabut di sekitar mereka berputar perlahan seperti membentuk siluet seseorang. Wira melihat kembali sosok tanpa lekukan di bawah hidung itu berdiri jauh di tepi pemandian menatap mereka. Kali ini sosok itu berbicara. Namun tanpa suara, hanya gerakan bibir. Wira bisa membaca gerakannya. Jangan datang lagi. Kabut bergerak. Jangan bicara kasar di sini. Air sungai bergulung. Jangan ambil apapun. Dan terakhir, ikan julid, peliharaan kami. Sosok itu perlahan memudar kembali menjadi kabut tipis yang hanyut ke arah air terjun. Wira membatu. Dharma masih lemah
berbisik, "Wir, ayo pulang." Mereka meninggalkan semua barang, semua alat pancing, semua hasil tangkapan. Wira bahkan tidak berani menoleh ke belakang lagi. Hingga kini Wira tidak tahu apakah sosok itu mengikuti mereka pulang atau tetap tinggal di Tirtagiroh. Yang ia tahu hanyalah satu, mereka selamat bukan karena beruntung, tapi karena belas kasih makhluk yang bukan manusia. Dan tidak ada dari mereka berani kembali ke Tirtagiroh. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di siaran malam berikutnya.